Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi belajar tematik. Namun kita akan belajar tematik 6 dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, ini silahkan kalian dibuka halaman 1 sampai halaman 8. Sudah kan? Bukunya sudah ada dan sudah dibuka kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, rutinitas kita yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silahkan dibuka anak soli dan solihah. Nah, pada hari pertama kita akan belajar bahasa Indonesia PPKN dan juga SPDP. Ini ada di halaman 1 sampai halaman 3. Untuk hari pertama kita akan belajar bagian A dulu, atau yang Ibu lingkari dengan menggunakan warna pink ya, warna merah muda. Yang pertama adalah bergotong royong membersihkan rumah. Rumah itu adalah tempat tinggal kita ya anak soli dan solihah, tempat keluarganya kita, terus tempat berteduh rumah itu. Maka kita harus menjaganya, harus membersihkan rumah tersebut dengan cara bekerja sama antar keluarga, karena setiap keluarga itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini sebagaimana yang terdapat dalam halaman 1 ini merupakan contoh bergotong royong dalam membersihkan rumah. Ini dibagikan job desk-nya atau dibagikan pekerjaannya masing-masing, baik dari ayah, ibu, Ani maupun Tony. Nah, kalian silahkan dibaca. Dalam cerita ini juga terdapat contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, jika kita meminta tolong kepada seseorang, maka harus ada kata tolong. Terus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian dengan kalimat atau dengan ucapan yang lembut. Contohnya di sini, Tommy, tolong ambilkan sapu. Nah, itu permintaan tolong. Kemudian ungkapan setelah kita ditolong oleh seseorang, maka ucapkan terima kasih ya Tom. Oke. Kemudian di sini pun juga pada halaman 2, silakan kamu buka, ada contoh ungkapan meminta maaf. Oke. Contoh ungkapan meminta maaf ini kita harus menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan perkataan yang lembut juga. Contohnya seperti ini, maafkan aku kak, aku telah memecahkan pot. Nah, kita sebagai umat muslim harus saling memaafkan juga ya. Dan kita juga harus meminta maaf ketika kita berbuat salah. Oke, itu untuk poin A. Nah, sekarang untuk poin B, yaitu menjaga kebersihan. Tadi sudah Ibu jelaskan, rumah merupakan tempat tinggal kita. Maka kita sebagai anggota keluarga yang menempati rumah tersebut harus menjaga kebersihan rumah itu. Ya, karena rumah yang bersih adalah rumah yang sehat. Nah, rumah yang sehat udah pasti selalu dijaga kebersihannya dan kerapiannya. Dengan rumah yang bersih itu, kita bisa menjadi sehat dan juga merasa nyaman. Karena kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga ya anak soleh dan solihah, baik dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus juga mengikuti aturan rumah. Terus juga kalian jika sudah selesai bermain, maka mainannya pun harus disimpan di tempat semula. Nah, karena rumah yang nyaman merupakan rumah yang sehat dan juga rapi. Itu untuk poin B.
Nah, sudah pasti kalian harus menjaga kesehatan kalian ya, dan juga menjaga kebersihan rumah kalian. Nah, sekarang untuk poin C. Nah, untuk poin C ini membedakan kuat lemah bunyi dalam lagu. Oke, ini kita belajar SPDP. Lagu terdiri dari unsur-unsur musik. Silakan kamu lihatin yang Bu Guru lingkarin warna kuning. Unsur musik seperti nada, irama, melodi, dan juga syair. Terus juga lagu dinyanyikan dengan variasi bunyi. Nah, ada yang dinyanyikan dengan kuat dan lemah, ada juga yang dinyanyikan dengan bunyi kuat dan lemah. Nah, untuk membedakan bunyi kuat dan lemah itu dapat dimainkan dengan tepukan atau suara. Contohnya di sini ada lagu Jagalah Kebersihan. Mohon maaf, ini merupakan syair lagu Jagalah Kebersihan. Nah, silakan kamu baca atau kamu nyanyikan ya. Ini menggunakan syair yang tidak ditebalkan itu dinyanyikan lemah, sedangkan yang ditebalkan itu dinyanyikan kuat. Kita hari kedua, kita akan belajar PJOK dan juga BI. BI itu adalah bahasa Indonesia. Di sini ada poin A dan poin B. Untuk poin A, kita belajar PJOK, melakukan gerak berguling ke kanan dan ke kiri. Nah, silakan coba kalian lihat gambarnya ada di halaman berapa itu. Ada di halaman 4. Ini kita baca dulu halaman 3-nya ya. Ada pepatah kebersihan pangkal kesehatan. Nah, selain rumah yang bersih, sehat dan rapi, kita harus tetap menjaga kesehatan badan dan berolahraga tentunya. Contohnya di sini adalah berguling ke kanan dan ke kiri. Namun sebelum kita melakukan olahraga, kita harus melakukan apa dulu anak solih dan solihah? Iya betul, melakukan pemanasan. Pemanasan itu untuk apa sih tujuannya? Jelas tujuannya agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Nah, silahkan kalian buka halaman 4. Di situ ada gerakan berguling ke kanan maupun ke kiri. Silakan kalian lihat gambarnya. Dan jika kalian ingin melakukan gerakan ini, kalian harus sediakan matras, oke? Atau kasur. Agar tubuh kalian tidak sakit atau tidak terbentur langsung dengan lantai. Kemudian untuk bagian B yang Bu Guru lingkarin warna pink, ini adalah memahami kalimat petunjuk. Ini petunjuk apa ya Nasoli dan Solihah? Tentunya ini merupakan sebuah petunjuk membersihkan kaca. Nah, bahan alat-alatnya apa saja ya untuk membersihkan kaca ini? Kalian bisa baca dari poin A sampai poin F. Yang pertama, siapkan dulu peralatannya, kemudian isi ember dengan air. Setelah itu bersihkan kaca dulu terlebih dahulu menggunakan kemonceng agar tidak banyak debunya, agar debunya hilang. Setelah itu basahin lap dengan air dan gosokkan kain basah tersebut ke jendela kaca secara merata. Nah, setelah sudah digosok, maka dikeringkanlah menggunakan kertas koran. Makanya di situ ada alat-alatnya, yaitu kain lap, monceng, ember, dan juga kertas koran, dan juga air. Ini hari ketiga. Kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Nah, lihat pada halaman 6 sampai halaman 8. Kita akan lihat. Di sini kebiasaan menjaga kebersihan rumah. Ya udah pasti ya. Kita harus membiasakan menjaga kebersihan rumah dan juga benda-benda bekas dibuang ke tempat sampah, dan juga bisa ya benda-benda seperti botol ataupun lainnya itu bisa didaur ulang sama kita. Oke? Kenapa sih kita harus membersihkan rumah? Ya tadi yang Bu Guru bilang, karena rumah yang bersih itu adalah rumah yang sehat. Kemudian lanjut, menyusun kata menjadi kalimat. Ini untuk
bagian B. Untuk bagian B, ini menyusun kata menjadi kalimat. Contohnya, ada kata kotor, jangan biarkan menumpuk piring. Nah, jika kita susun katanya, maka menjadi sebuah kalimat, jangan biarkan piring kotor menumpuk. Oke. Lanjut, ini bagian C, pengurangan dua bilangan 21 sampai 40. Ini ada ilustrasinya, yaitu mengenai kapur. Jadi, Dani itu menemukan 25 kapur, kemudian ada 13 buah kapur yang patah. Nah, yang patah ini sudah pasti tidak bisa digunakan. Ya, jadi berapa banyak kapur yang masih bagus? Cara menghitungnya, silakan kamu buka pada halaman 8. Di sini penulisan kalimat ini ada balok-balok ya. Satu baris 10 balok. Di sini ada 25 balok. Kemudian dikurang 10 sama 3 jadinya 13. Hasilnya berapa? Nah, ini juga penulisan kalimat matematikanya kamu harus sesuaikan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Jadi 5 dikurang 3 hasilnya 2 dan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jumlahnya atau sisa kapur yang bagus itu ada 12 buah. Nah, ini nanti akan Ibu perjelas jika kita sudah masuk ya. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Kalian tetap semangat ya untuk belajarnya dan dibaca-baca ulang dan tetap belajar malamnya. Walaupun kalian tetap belajar di rumah, tapi malam juga harus tetap diulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.